Kenapa banyak sekali umpatan menggunakan guguk? Apa salahnya guguk? Ternyata nggak salah-salah amat ya. Anjing itu kadang sesuatu yang mengagumkan. Anjing. Gitu juga satu kekaguman ya. Iya. Keren banget anjing gitu. Iya. Ya. Itu sebenarnya titik dan koma gitu. Oh, titik dan koma Itu ya. Kamana menit anjing sih goblok gitu. Itu anjing itu koma gitu, itu goblok itu titik gitu. Kadang-kadang di anak milenial mereka nyebutnya kalau nggak anjing anjir. Iya. Terakhir anjay. Anjay. Iya gitu. Anjayani. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kontroversi toleransi menyediakan segala jenis bahan obrolan yang enggak gitu-gitu aja. Masih bersama dengan Kang Guru Gembul. Kang, ini kontroversi nih Kang. Kenapa sih banyak sekali umpatan itu Kang? Di berbagai daerah itu menggunakan kata guguk gitu ya, anjing. Ya kita sebut aja anjing gitu. Anjing. Anjing sih ya. Terutama di Sunda tuh sering banget kata nih ya. Iya, Sunda itu anjing sih goblok gitu. Saya mohon maaf ya, ini di-cut nggak sih? Enggak. Ini kan kita ngomongin tentang satu pembicaraan. Iya, tapi di Bandung itu anjing itu kadang sesuatu yang mengagumkan. Anjing. Gitu juga satu kekaguman ya. Iya. Keren banget anjing gitu. Iya. Ya. Itu sebenarnya titik dan koma gitu. Oh, titik dan koma Itu. ya. Kamana menit anjing sih goblok gitu. Itu anjing itu koma gitu, itu goblok itu titik gitu. Kadang-kadang cuma jing doang gitu ya. Tapi betul ya Kang ya? Iya. Iya. Tapi itu kan sebenarnya kalimat-kalimat yang menjadi bahasa umum itu kan sebenarnya dari kalimat umpatan, kalimat hujatan, Ya. kan kalimat makian. Nah, tapi kenapa jadi makiannya harus pakai anjing gitu? Iya, apa salah anjing ya? Apa salah anjing? Kadang-kadang di anak milenial mereka nyebutnya kalau nggak anjing, anjir. Iya. Terakhir anjay. Anjay. Iya gitu. Anjayani. Kenapa Kang? Ya, Ini fenomena. Jadi yang harus kita pahami terkait dengan umpatan atau makian itu kan itu tuh sebenarnya syair, itu sastra. Jadi umpatan itu sebenarnya cara kita untuk menyampaikan pesan ketidaksukaan atau kebencian, kemarahan. Dan karena itu maka dia harus to the point dan dia itu harus tepat sasaran, nyelekit gitu. Iya. Jadi misalkan gini lah, ini di zaman dulu ada kisah gitu. Nah ada kisah tuh antara orang-orang di Cordoba yang Muslim, dinasti Bani Umayyah kedua itu, versus dinasti Fatimiyah yang Syiah yang menguasai Mesir. Nah mereka itu bersaing dan raja dari dinasti Fatimiyah itu langsung menghujat dinasti ini bahwa Umayyah itu adalah penjahat yang memusuhi Nabi, yang kurang ajar, yang wah nggak bener, ya, kan perseteruan antara Sunni Syiah dan sebagainya keluar di situ. Nah kemudian orang Cordoba itu dia membalas surat kemarahan itu hanya dengan satu kalimat atau dua kalimat. Kalimatnya itu adalah gini: seandainya saya tahu siapa leluhurmu, saya pasti akan menghujat dengan cara yang sama. Udah, titik segitu. Nah kalimat itu menunjukkan syair yang kuat gitu, sastra yang kuat. Jadi syair itu sebenarnya punya pesan di belakangnya. Jadi seandainya saya tahu siapa leluhur kamu, saya pasti menghujat juga kamu gitu. Kayak kamu menghujat leluhur saya, maksudnya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk meragukan leluhurnya dinasti Fatimiyah itu apa? Kan dinasti Fatimiyah itu mengaku bahwa nenek moyangnya itu Fatimah binti Muhammad. Makanya namanya itu dinasti Fatimiyah. Tapi itu diragukan oleh sejarawan dan ini langsung menyentuh ke titik yang sangat sensitif di mana kamu memang diragukan. Makanya seandainya saya tahu siapa leluhur kamu, berarti leluhur kamu itu gak dikenal. Ini kan benar-benar menyakitkan, jauh lebih menyakitkan daripada apa yang disampaikan dinasti Fatimiyah kepada Cordoba. Sebenarnya rasa sakitnya itu. Nah, itu syair. Nah, dalam konteks itu kita bisa melihat bahwa syair kebencian itu harus bisa dirasakan rasa sakitnya itu kepada pihak yang ini. Nah, bagaimana caranya agar syair kita itu, umpatan kitanya itu, kebenciannya itu nyampe ke situ. Nah, maka kita harus membuat asosiasi yang bisa dipahami oleh dia dan kita. Dan itu rumusnya, dia yang kita benci dan kita sendiri gitu. Nah, diperlukan kesepakatan gitu. Diperlukan kesepakatan agar konsep itu tuh benar-benar bikin sakit. Gitu. Hubungannya sama guguk tadi apa? Nah, hubungannya dengan guguk itu adalah bahwa si guguk itu sangat kita kenal.
Di antara semua hewan yang didomestikan, anjing adalah yang paling akrab dengan kita, sehingga kita tahu mana yang buruk dari anjing dan mana yang baik dari anjing. Nah, karena itu, jadi penjelasan yang lebih sederhananya gini. Kalau misalkan kita menyebut orang lain jelek, kita nggak menyebut muka lu kayak ikan gitu, tapi menyebutnya tuh muka lu kayak monyet gitu. Gitu kan? Kenapa harus dengan monyet? Karena monyet yang paling dekat dengan kita, yang paling mirip, yang masuk akal. Iya, yang paling mungkin bisa dibandingkan dengan kita. Artinya apa? Dekat. Jadi orang Kristen kulit lu kayak badak nggak dekat kan? Iya, tapi kan tampilan kulitnya yang tebal itu, gitu. Jadi bukan menunjukkan kejelekan, tapi tebalnya itu, gitu. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya, bukan apa, tapi misalkan Muslim itu biasa ributnya sama Kristen, karena mirip. Atau Muslim sering ributnya sama Yahudi karena secara teologis mirip. Muslim sama Buddha itu jarang. Buddha sering berantemnya tuh sama Hindu di masa lampau. Gitu. Nah, karena mirip secara jadi kita itu kalau berantem itu sama yang dekat-dekat yang kita bisa mengasosiasikan itu. Gitu. Nah, anjing itu dekat dengan kita, jadi kita bisa asosiasikan itu. Jadi misalkan kebencian kita, kita tahu bahwa anjing itu penjilat misalkan, dia suka makan bangkai, tulang digerogotin, yang kayak gitu, kita tahu persis itu. Jadi kita bisa mengatakan orang yang jelek, yang suka menjilat itu, lu penjilat. Itu kan penjilat itu maksudnya kayak anjing menjilat gitu. Atau dasar lu anjing. Anjing itu kan berarti misalkan hewan yang kumuh, hewan yang haram, hewan yang najis. Tapi yang kan anjing itu kan gitu. Dibandingkan peliharaan-peliharaan kan banyak yang suka karena baik ya Kang. Iya. Setia, betul. Penjaga, bisa diajarin, pinter, iya kan? Iya. Bagus ya bentuknya gitu. Iya betul. Apa salah anjing Kang? Apa salah anjing? Kok gua nanyanya ke Kang? Iya jadi gini, bukan hanya umpatan sebenarnya, banyak juga pujian yang dikaitkan dengan anjing gitu. Jadi misalkan orang-orang Arab itu suka sama anjing. Orang Arab itu suka anjing, bahkan ada kabilah di Arab itu yang namanya kabilah anjing. Sahabat Nabi itu punya yang kabilah anjing gitu. Ya, nah jadi netral aja sebenarnya. Yang dibuat buruk itu yang anjing tadi itu, yang sisi buruknya, sisi baiknya bisa untuk kehormatan. Sisi kan di Arab itu misalkan ada yang asad gitu ya, singa gitu ya, ada yang kilab anjing gitu, ada. Tapi yang buruknya, nah kalau di Indonesia yang diterima dari anjing itu yang buruknya. Iya, termasuk di tempat saya nih Kang. Yo itu kan ada, pokoknya nggak boleh sampai dijilat anjing. Kalau dijilat anjing harus mandi 7 kali dengan air tanah segala macam harus disucikan lah. Ada yang malah ekstrim, nggak boleh kesenggol malah. Iya, apalagi sampai dijilat. Kenapa segitunya gitu Kang? Iya, di antara 4 mazhab cuman Imam Syafi'i sebenarnya yang seperti itu, yang lainnya tuh enggak. Bahkan mazhab yang paling dekat yang di mazhab Malik itu kan dari Madinah. Maliki ya. Jadi secara folklore lebih dekat dengan Nabi karena itu tempat tinggalnya Nabi di situ. Nah, Malik itu sangat toleran pada anjing gitu, sangat ya boleh melihara, boleh apa gitu. Sampai sekarang di Saudi juga anjing dia biasa aja buat polisi apa segala rupa ya seperti hewan yang lain aja sebenarnya begitu. Jadi ya kalau misalkan tidak boleh digini dan sebagainya itu setelah masuk ke Indonesia, karena di Indonesia pun tidak suka sama anjing. Orang Jawa itu sampai menyebut asu kan, asu itu secara harfiah asu itu tidak baik. Atu tidak, su itu baik. Susila, jadi sila yang baik gitu kan begitu. Su itu kan baik. Nah, begitu. Soekarno karena yang baik begitu. Nah, jadi asu itu tidak baik. Nah, kenapa orang-orang Jawa, orang-orang Sunda misalkan tidak suka sama anjing, tidak suka sama ini? Karena orang-orang Jawa, orang-orang Sunda itu bukan masyarakat pemburu. Kalau pemburu sangat memuja anjing ya? Anjing, iya. Tapi kan itu hewan yang paling baik dipakai untuk berburu ya Kak? Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, jadi anjingnya ada, tetap diperkembangbiakan, tetapi mereka tidak terlalu dibutuhkan seperti yang orang-orang Eropa atau orang-orang Timur Tengah yang memang lebih penggembala gitu. Orientasinya itu lebih penggembala. Kita kan orientasinya adalah pertanian. Nah karena itu kita lebih cenderung untuk menghormati kucing, misalkan daripada anjing. Kucing dianggap hewan kesayangan Nabi. Kucing pada dasarnya adalah pemakan pengerat kita manusia pertanian, kita masyarakat pertanian yang selalu memiliki lumbung. Lumbung itu musuh bebuyutannya adalah tikus. Tikus musuhnya kucing. Kang, katanya dulu ada kaitannya kenapa anjing sedemikian didiskreditkan nih?
Ya, itu dulu kaitannya dengan waktu masa kita dijajah Belanda ya, Kang? Ada. Jadi misalkan orang Belanda itu nyebut bahwa pribumi dan anjing nggak boleh ke sini gitu. Itu dulu ada pengumuman gitu ya? Iya, ada pengumuman yang kayak gitu. Nah, tapi kenapa Belanda nggak suka banget sama anjing, Kang? Ya itu, jadi sebenarnya Belanda juga pada waktu itu sudah mengirimkan banyak sekali antropolog ke Indonesia gitu. Jadi cara mengejek yang terbaik, ya tadi kayak syair itu, cara terbaik mengejek itu, kan itu kita bener-bener terejek kan dengan kata-kata itu. Anjing dan pribumi dilarang masuk gitu. Ya itu karena memang anjing itu di Indonesia seperti itu, dan Belanda membutuhkan cara terbaik untuk mengejek kita. Hanya dengan satu kata? Iya. Dan sebenarnya secara semiotika, gedung-gedung di Indonesia itu banyak yang merupakan ejekan terhadap masyarakat Indonesia. Contohnya? Gedung sate yang di Bandung itu ngejek, itu ngejek. Di mana ngejeknya? Karena jadi gini, orang-orang Sunda itu kalau bikin pendopo itu tepat harus menghadap Gunung Tangkuban Perahu, itu sakral di sana. Nah sekarang pendopo mau menghadap gunung itu dipantatin sama gedung sate, gedung satenya yang menghadap ke Gunung Tangkuban Perahu. Jadi pemerintah Belanda yang langsung menghadap pada dewanya, sedangkan orang Indonesia pemimpinnya dipantatin gitu. Ditutup semua? Ditutup aksesnya. Itu sebenarnya ya bahasa-bahasa semiotika gitulah. Jadi termasuk juga masalah tentang anjing, masalah tentang apa, orang-orang Belanda relatif menganggap anjing itu netral gitu. Jadi orang Belanda mengejek anjing dalam gagasan-gagasan tertentu gitu. Termasuk sama seperti orang Inggris menyebut misalkan perempuan jalang sebagai anjing betina gitu. Bitch. Tapi kan itu ya bitch. Itu kan bitch itu ternyata anjing betina. Anjing betina. Ya tapi kan itu anjing betinanya gitu, anjing betinanya sama seperti kita menyebut atau apa ya, chicken gitu. Orang barat itu ngejek penakut, chicken ayam gitu. Bukan berarti secara sepenuhnya menghujat ayam, tapi kepengecutan itu yang digaris bawahi gitu. Kalau nggak semua ayam nggak pengecut ya? Iya kan, kalau di situ malah disebutnya jago kan. Iya. Di Indonesia disebutnya jago gitu. Oke. Kang, padahal di Islam sendiri kan ada cerita bahwa anjing-anjing itu kan sedikit quote-unquote dimuliakan ya. Ingat cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda dan anjing. Iya. Betul kan? Betul. Ya. Jadi secara keseluruhan memang anjing itu di dunia Islam itu tidak mendapatkan hujatan atau tidak mendapatkan diskriminasi apa ya, tidak memiliki stigma yang buruk sebenarnya di dunia Islam itu. Cuman ya, dan ini banyak sekali riwayat-riwayat. Termasuk hadis yang katanya ada seorang pemuda ya Kang, menyelamatkan anjing yang kehausan pakai sepatunya, dan katanya Tuhan berterima kasih padanya. Wow. Iya, Tuhan berterima kasih padanya. Padahal ini menyelamatkan anjing loh nih. Menyelamatkan anjing. Atau misalkan ini Nabi Muhammad datang dari Madinah mau menaklukkan Mekah, bawa 10.000 pasukan, berderet dengan jumlah yang banyak itu di sebuah koridor jalan kanan kiri tebing. Nah, itu cuma satu jalan ke situ. Di situ ada anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Si anjing itu mau bangkit karena lihat orang dengan jumlah yang banyak, tapi anak-anaknya tetap mau nyusu di situ. Jadi anjingnya nggak bisa pergi dan gelisah aja dia di situ, si induk anjingnya. Dan ya, akhirnya Nabi Muhammad mengutus beberapa orang sahabatnya, parkirin bahasa kita sekarang gitu ya. Jadi sebagian sahabat itu lalu berderet melindungi si anjing itu supaya tidak biar pasukan bergerak itu belok gitu, ngikutin itu sampai macet lebih lama itu karena 2 jalur jadi 1 jalur demi seekor anjing dan anak-anaknya itu. Jadi makanya orang-orang Saudi sampai sekarang juga pengaman-pengaman yang di sekitaran Masjidil Haram masih bawa-bawa anjing, ada juga yang seperti itu, kan biasa aja gitu. Yang ya memang mazhab. Nah ini perbedaan mazhab. Kalau misalkan yang Imam Malik itu sangat-sangat toleran pada anjing. Bahkan misalkan larangan memelihara anjing di dalam rumah itu sebenarnya adalah larangan untuk melindungi anjing agar tidak disakiti. Karena anjing adalah hewan yang biasa di luar, keliaran, kemudian dia tidak boleh dikurung. Nah itu interpretasi mereka itu seperti itu. Jadi bukan gara-gara anjing najis, tapi gara-gara kasihan. Kalau misalkan dipelihara, makanya anjing nggak boleh diperjualbelikan. Misalkan kan dalam Islam anjing nggak boleh diperjualbelikan, kan anjing hewan yang setia. Kasihan kalau dijual. Gitu lah. Jadi ya itu interpretasi lah, silahkan bisa macam-macam. Ya, tapi di tempat negara-negara tertentu ada
tokoh-tokoh anjing gitu ya, yang dipuja kesetiaannya. Kita ingat Hachiko ya, yang di Jepang. Iya, di Ishibara apa Ikebara atau apa ya, dia menunggu tuannya gitu sehingga dibuatin patungnya. Saya pernah ke sana gitu dan wow, orang foto-foto loh kan. Dan di film-film Hollywood banyak sekali ya menokohkan anjing ya. Tapi di sisi lain, Pak, peribahasa Inggris kalau terkait dengan anjing biasanya juga meremehkan loh. Misalkan underdog gitu. Underdog ya. Underdog itu kan di bawah anjing. Hotdog dimakan kan. Dog fight itu iya. Wah, perang habis-habisan. Jadi anjing itu banyak juga yang diremehkan. Ya karena itu, justru karena dia dekat, maka kita sering mengasosiasikannya dan menjadi bahan bagi syair-syair kita gitu. Bagi syair. Jadi ya, ngejelekin itu kan nggak mungkin diasosiasikan dengan sesuatu yang jauh. Yang jauh interpretasinya ya. Berarti anjing itu berarti udah lama dekat dengan kita. Ya, begitu kurang lebihnya. Oke, ini ya untuk Anda penggemar anjing, ini pengetahuan boleh Anda setuju, boleh tidak, tapi ini kita hanya mengungkapkan dari segi fakta, ada kontroversi di sini ya. Ada kontroversi. Jadi tadi Guru Gembul dan saya sudah berusaha mengungkap bahwa aneh gitu, karena kita menangkap fenomena walaupun tidak semuanya benar. Kenapa banyak sekali umpatan menggunakan guguk? Apa salahnya guguk? Ternyata nggak salah-salah amat ya. Umpatan itu banyak Pak tipenya. Ada umpatan religi, ada umpatan yang terkait dengan tubuh manusia, ada umpatan rasial. Nah, salah satunya umpatan binatang. Binatang biasanya anjing. Siap. Oke, terima kasih. Kita akan dengan topik-topik lain silakan diusulkan. Kita akan bahas, kita akan omongin kita receh-receh aja, nggak usah serius-serius amat, tapi suatu saat kita juga akan membahas hal-hal yang serius. Silakan sekali lagi komen, like, subscribe. Jangan lupa ya. Kita akan ketemu dalam episode selanjutnya. Terima kasih Kang Guru. Bye-bye.